Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gamania, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan hati yang bahagia. Kasur di sini, kita ketemu lagi di channel Gema Edu Online. Kita lanjutin materi bangun ruang sisi datar. Kali ini kita sudah ada di episode keempat ya sob. Fokus pembahasan kita kali ini adalah volume, prisma, dan limas. Buat kalian yang ketinggalan materi-materi sebelumnya, kalian bisa cek link yang ada di atas. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan lagi. Oke sob, jangan tunggu lama-lama, siapkan alat tulis kalian, dan camilan kesukaan kalian juga boleh, biar belajar kita santai. Yuk, belajar yuk, cus! Selamat datang di Matematika Sur. Teman belajar melahap semua soal. Sebelum melangkah lebih jauh, kita kenali dulu apa itu volume bangun ruang. Volume bangun ruang dapat didefinisikan sebagai penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek berupa bangun ruang. Sesuai judul kita di awal, fokus pembahasan kita adalah volume bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Siap sob? Kita lanjut ya. Pertama, kita akan mencoba menentukan rumusan volume prisma. Secara umum, volume prisma itu adalah penghitungan luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Atau dapat kita rumuskan secara sederhana menjadi VP sama dengan LA dikali TP. VP adalah volume prisma, LA luas alas, TP tinggi prisma. Mudah diingat ya sob? Kita lanjut ya. Biar lebih mudah memahaminya, kita langsung berlatih soal ya. Tetap semangat sob. Sebuah kubus panjang rusuknya 5 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Oke sob, kita buat dulu gambarannya ya, biar lebih mudah memahami soalnya. Kemudian kita masukin ukuran-ukurannya. Dari sini, kita tinggal menerapkan pada rumusan yang sudah kita ketahui tadi. VP sama dengan LA dikali TP. Karena alas yang berbentuk persegi, maka LA sama dengan S dikali S. Kita tahu bahwa panjang rusuk-rusuk pada kubus itu sama, sehingga TP juga sama dengan S. Maka bentuk rumusannya menjadi VP sama dengan S dikali S dikali S, atau sama dengan S pangkat 3. Kita masukin angkanya sob. VP sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 125. Jadi, volume kubus tersebut adalah 125 cm kubik. Kita ke soal selanjutnya, biar lebih mantap. Suatu kolam renang panjangnya 20 meter dan lebarnya 15 meter. Kedalaman kolam tersebut adalah 1,5 meter. Berapakah volume air dalam kolam renang bila airnya memenuhi kolam? Oke sob, kita buat dulu gambaran dari kolam renangnya ya. Kemudian kita masukin ukuran-ukuran yang sudah diketahui pada soal. Dengan demikian, kita bisa menerapkan ke dalam rumusan ini. VP sama dengan LA dikali TP. Kolam ini alas yang berbentuk persegi panjang, sehingga LA kita ganti dengan P dikali L. Maka VP sama dengan P kali L kali T. Tinggal kita masukin ya sob, angka-angka yang sudah diketahui pada soal. VP sama dengan 20 dikali 15 dikali 1,5. Setelah kita lakukan perhitungan, kita mendapatkan bahwa VP sama dengan 450. Oke sob, ini adalah ukuran dari volume kolamnya. Pada soal ini diketahui bahwa air memenuhi kolam, sehingga volume air sama dengan volume kolam. Jadi, volume air dalam kolam renang bila airnya memenuhi kolam adalah 450 meter kubik. Masih semangat ya sob? Kalian pasti bisa. Soal berikutnya. Sebuah mainan berbentuk balok dengan volume 200 cm kubik. Jika panjang mainan tersebut 8 cm dan tinggi mainan 5 cm, tentukan lebar mainan tersebut. Oke sob, biar lebih mudah, kita akan buat dulu gambarannya. Kemudian, kita masukin ukuran-ukuran yang sudah diketahui. Panjangnya 8 cm, tingginya 5 cm, dan lebar belum diketahui, sehingga kita tuliskan saja lebar sebagai L. Oke sob, rumusannya masih tetap sama. VP sama dengan LA dikali TP.
VP sama dengan P kali L kali T. Kemudian, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soal. Volume sudah diketahui 200, maka VP kita ganti menjadi 200. Sehingga, bentuknya menjadi 200 sama dengan 8 dikali L dikali 5. Kemudian, kita hitung sebelah kanan menjadi 200 sama dengan 40 L. Dan kita akan mendapatkan bentuk L sama dengan 200 dibagi 40. KL sama dengan 5. Oke sob, jadi lebar mainan tersebut adalah 5 cm. Masih tetap mudah ya sob? Kita lanjut. Soal berikutnya. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 14 cm dan 16 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka berapakah volume prisma? Oke sob, kita buat dulu gambarannya biar nggak bingung. Kemudian kita masukin ukuran-ukuran yang sudah diketahui pada soal. Diagonalnya adalah 14 cm dan 16 cm. Tinggi prismanya adalah 20 cm. Sehingga kita akan dengan mudah memasukkan ke dalam rumusan yang sudah kita ketahui dengan pasti. VP sama dengan LA dikali TP. Alasnya berbentuk belah ketupat. Sehingga VP sama dengan setengah kali D1 kali D2 dikalikan T. D1 dan D2 adalah diagonal-diagonalnya ya sob. Oke, kita lanjut masukin angka-angkanya. VP sama dengan setengah dikali 14 dikali 16 dikali 20. Kita lakukan perhitungannya sehingga VP sama dengan 112 dikali 20. Dan VP sama dengan 2240. Jadi, volume prisma belah ketupat tersebut adalah 2240 cm3. Volume prisma sudah dikuasai. Sekarang, kita akan menentukan volume limas. Secara umum, volume limas dirumuskan 1/3 kali luas alas kali tinggi limasnya. Atau bisa kita buat menjadi lebih sederhana, VL sama dengan 1/3 kali LA kali TL. VL volume limas, LA luas alas, TL tinggi limas. Selalu mudah diingat ya sob, kita lanjut. Biar lebih mantap dan mudah dipahami, kita akan lahap soal ini. Hitunglah volume bangun ruang berikut. Oke, perhatikan baik-baik gambar bangun ruangnya ya sob. Volume bangun ruang tersebut dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah berupa kubus, kita sebut saja volumenya adalah VK, dan bagian atas berupa limas persegi, kita sebut saja volumenya adalah VL. Sehingga perhitungannya pun akan kita bagi menjadi dua bagian. Kita akan cari VK dulu. VK sama dengan LA dikali TK. Kita lihat ya sob, ukuran rusuk atau sisi pada kubus itu adalah 12 cm. Dan kita tahu bahwa volume kubus adalah sisi pangkat 3. Sehingga tinggal kita masukin VK sama dengan 12 pangkat 3. Kita dapat deh VK sama dengan 1728. Oke sob, kita lanjut ke volume bagian atas. VL sama dengan luas alas dikali tinggi limas. Luas alasnya adalah persegi. Sehingga VL sama dengan S dikali S dikali TL. Perhatikan baik-baik gambarnya ya sob. TL bisa kita dapatkan dari 20 dikurangi 12. Jadi TL sama dengan 8. Kita lanjutin ya. VL sama dengan 12 dikali 12 dikali 8. Setelah kita lakukan perhitungan, kita mendapatkan VL sama dengan 144 dikali 8. Maka VL sama dengan 1152. Oke sob, tinggal kita gabung VK dan VL. Volume total sama dengan VK ditambah VL. 1728 ditambah 1152. Sehingga kita mendapatkan V total sama dengan 2280. Jadi, volume bangun ruang tersebut adalah 2280 cm3. Oke sob, kamu pasti bisa. Gimana sob? Praktis dan mudah dipahami kan? Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Gema Edu Online ini dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan episode-episode dan materi-materi lainnya yang pastinya mantap-mantap.
Buat kalian yang ingin berkomentar atau memiliki pertanyaan, silakan tuliskan saja di kolom komentar di bawah ya. Buat kalian yang ketinggalan materi-materi sebelumnya, kalian bisa cek link yang ada di atas. Jangan lupa like dan share video ini jika dirasakan bermanfaat. Jagalah kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.